وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali lanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apa yang telah diterangkan pada pelajaran-pelajaran terdahulu dapat memberikan manfaat dan faidah untuk kita seluruhnya, yakni kita dapat meninggalkan, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, agar kita terhindar dari murka dan siksa Allah Jalla wa'ala kelak di hari kiamat di dalam nerakanya. Ya, mudah-mudahan. Begitupun pada saat kita telah berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, mudah-mudahan kita iringi, kita imbangi dengan mengerjakan berbagai macam amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita mengerjakan amal-amal soleh tersebut, ya Allah kelak akan memasukkan kita ke dalam rahmat dan surganya yang penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang dalam kitab Kabair kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu babu maja'a fit tamalluki wa madhil insan bima laisa lahu, yaitu adalah bab ma apa-apa jaa yang datang fi mengenai at-tamalluk, yaitu mengambil muka, cari muka atau menjilat, wa madhil insan dan juga memuji, menyanjung seseorang, bima dengan apa-apa laisa yang tidak ada fihi pada orang tersebut. Jadi kita memuji-muji orang, pada orang itu tidak pantas untuk dipuji karena dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang kita puji. Tapi tujuan kita memuji orang tersebut adalah supaya orang itu senang sama kita karena kita menjilat dengan ucapan kita, kita cari muka dengan ucapan kita, dan nanti orang tersebut akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan, apakah memberikan pekerjaan, jabatan, harta, atau apapun yang kita inginkan. Jadi tujuan mencari muka, tujuan menjilat adalah untuk itu. Nah, perbuatan ini, mencari muka, menjilat, memuji-muji orang yang memang orang itu tidak pantas dipuji karena tidak ada amalan yang yang menyebabkan dia dipuji, adalah termasuk kabirah min kabairat dunub, yaitu termasuk satu dosa dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, berkata Syekh Fauzan rahimahullah bahwa dalam kitab syarah kitab Kabair, kata beliau, at-tamalluk min asyaddi anwa'il kadzib. Jadi cari muka atau menjilat adalah min asyaddi, termasuk dari sehebat-hebat anwa, jenis al-kadzib, yaitu dusta. Jadi merupakan dusta yang paling berat, dusta yang paling keras. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah.
Apa itu? Wa huwa yaitu madhul insan, memuji manusia, memuji orang, bima laisa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Wa madhuhu, dan memujinya itu fi wajhi, di hadapannya, di mukanya. Jadi hadapan orang itu kita puji-puji, kita sanjung, apakah dengan ya misalnya kita sebut dia sebagai orang dermawan, orang yang baik, orang yang perhatian, bahkan kita mengungkapkan syair-syair pujian kepada dia. Ya padahal apa yang kita omongkan itu, apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai ya dengan kondisi orang tersebut. Wahada la jajuz, dan ini tidak boleh. Wahada, dan ini perbuatan ini, menyanjung-nyanjung, memuji-muji ya, atau cari muka terhadap seseorang, atau menjilat seseorang, itu adalah la yajuz, perbuatan yang tidak boleh. Li'annaka, karena engkau tamdahuhu fi wajhi. Yang pertama adalah karena engkau memuji di hadapannya, di wajahnya. Wa tadummuhu fi qalbik, sedangkan engkau mencela di hatimu. Di mulut kita memuji, tapi di hati sebetulnya kita mencela. Kita katakan orang itu dermawan, dalam hati kita sebetulnya mengatakan dia pelit. Kita katakan orang itu dalam ucapan kita orangnya perhatian, tapi dalam hati kita sebetulnya kita mencela bahwa orang ini punya sikap masa bodoh, tidak peduli kepada orang lain. Ya, kita katakan bahwa orang ini rajin ibadah, ya, rajin sholat, rajin berpuasa, dan yang lain-lain. Padahal yang kita tahu dalam hati kita, kita cela bahwa orang ini jarang ke masjid, jarang sholat, dan seterusnya. Nah itu, jadi apa yang kita keluarkan di mulut kita di hadapan orang itu berbeda dengan apa yang di hati. Kita memuji dengan lisan, tapi dalam hati kita mencela. Wa huwa min akbahi anwa'il kadhib, dan ini adalah termasuk dari seburuk-buruknya jenis dusta. Ya, ini ada dusta yang paling jelek. Ya, falasan, maka yang paling bagus, yang paling baik adalah antaskuta wala takziba, engkau diam dan tidak berdusta. Nah, hada min nahiyah, ini dipandang dari satu sisi. Ada unsur dusta ya dalam pujian dan sanjungan, karena kita tujuan adalah cari muka. Iya, kita itu tujuan adalah menjilat seseorang. Ya, itu yang pertama. Wa min nahiyati ukhra, dan dari sudut pandang yang lain, fa inna madhal insan, sesungguhnya memuji orang fi wajhi, di hadapannya itu, memuji seseorang di hadapan dia, qad kadang-kadang yukhzilu, membuat orang yang kita puji itu merasa malu. Jadi kalau orang punya perasaan di depan orang-orang kita puji, kita sanjung, orang itu kemudian merasa malu. Ya, karena dia sebetulnya dipuji-puji itu belum pantas ya untuk dipuji. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang memujinya, sehingga dia malu, dia menundukkan wajahnya, menundukkan pandangannya, dia kemudian menyembunyikan dirinya karena dia malu, dan wa yuhriju, dan merasa bersalah, merasa berdosa. Ya, karena apa yang diucapkan oleh orang yang menyanjung itu ya belum ya pantas untuk dipuji sebetulnya, masih jauh sebetulnya dari apa yang dikatakan oleh orang yang memujinya, makanya dia merasa bersalah. Atau bahkan au yahmiluhu zalika alal ijab binafsi, atau bahkan dapat membawanya, dapat menyeret orang yang dipuji itu, orang yang disanjung itu, alal ijab binafsi, untuk ujub, yaitu kagum kepada dirinya. Hati-hati, kita muji-muji orang. Nah, kalau orang imannya kurang kuat ya, atau orang itu tidak memiliki rasa malu, atau ada orang merasa tidak bersalah dipuji-puji orang, maka akan timbullah dalam dirinya perasaan ujub, kagum sama dirinya. Oh, seperti itu ya saya, ternyata saya orang dermawan, hebat juga saya. Oh, ternyata saya ini orangnya perhatian. Oh, ternyata saya ini hafal Quran ya. Sehingga timbullah dalam dirinya kekaguman, ia rasa takjub kepada dirinya, sehingga akhirnya dia sombong. Farasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah ia bersabda, idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihim at-turab. Jadi apabila kalian melihat ya orang-orang yang suka memuji, orang-orang yang suka menyanjung orang lain, fahsu, maka taburkanlah ya fi, pada wujuhihim, pada wajah mereka, at-turab, tanah atau debu. Ya, taburkan, siram ya wajah mereka itu dengan tanah atau debu. Kemudian juga walamma madaha rajulun rajulan akhar, ketika ada seseorang memuji orang lain, inda Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, menegur orang yang memuji itu, waihak, celakalah kamu, binasalah kamu,
qata'ta unuqa sahibika, berarti engkau telah memenggal, engkau telah memotong leher sahabatmu itu. Ya, jadi kalau kita ini memuji orang di depan orangnya, jadi orang itu merasa hebat. Ya, sehingga dia itu merasa takjub dengan dirinya, maka seakan-akan kita sudah memotong yaitu punggung atau leher orang yang dipuji tersebut. Aliyahdubillah. Janganlah kita menggelincirkan ya seseorang ke dalam perbuatan maksiat, dalam kesombongan, dalam perasaan ujub, gara-gara kita suka gemar memuji orang lain. Wa min huna, dan dari sini la yajuz, tidak boleh atamalluk, tidak boleh yaitu menjilat, tidak boleh kita itu cari muka. Fal aula bil mar'i ayyakul haq aw yaskut. Maka yang pertama adalah, yang paling utama adalah seseorang itu berkata yang benar atau dia diam. Ya, jadi kalau dia tidak bisa berkata yang benar, dia menambah-nambah, dia ngasih bumbu, ya, dia menghiasi perkataan-perkataannya tentang seseorang. Ya, nah kalau kita ini seperti itu berarti kita cari muka. Jadi kalau ngomong itu yang benar, apa adanya. Atau kalau tidak bisa kita diam. Wa kadzalika, dan demikian pula la yajuzu lil muslim, tidak boleh sebagai seorang muslim, tidak boleh bagi muslim ayyam daha akhahu fi wajhihi, tidak boleh seorang muslim itu memuji saudaranya di depan mukanya, di hadapannya, bima fihi, dengan apa yang ada padanya, minal khisali thayyibah, dengan perkara-perkara yang baik. Wa sifatul hamidah, sifat-sifat yang terpuji, wa makarimul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa kita tidak boleh memuji saudara kita dengan hal-hal yang baik, sifat-sifat terpuji dan juga akhlak yang mulia? Li'alla yukhzilahu, supaya dia tidak merasa malu, atau yudkhul ujub fi nafsihi, atau nanti masuk ya sifat ujub ke dalam dirinya, fayatakabbara, lalu dia menjadi sombong. Nah itu ya. Jadi kita juga begitu, kalau tidak kata ada orang yang akhlaknya baik, sifatnya juga baik, kemudian juga sifat-sifatnya terpuji, ya, dan seterusnya, janganlah kita memuji orang itu, ya, karena akan membuat malu orang tersebut. Atau dia mungkin merasa bersalah ketika dipuji-puji orang karena dia tidak seperti yang dipuji oleh orang tersebut. Atau bahkan yang lebih bahaya adalah akan menyebabkan orang yang dipuji itu nanti menjadi ujub, menjadi kagum, menjadi merasa dirinya hebat, dan akhirnya dia sombong. Aliyahzubillah. Ya, ini yang dikatakan oleh yaitu Syekh Shalih Fauzan rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Adapun yang dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang berkenaan dengan masalah termasuk dosa besar adalah menjilat atau mencari muka dan memuji orang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang itu, yang dibawakan pertama adalah surat Al-Hajj, surat kedua-dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah 'inda rabbi wa uhillat lakumul an'ama illa ma yutla 'alaikum fajtanibur risa minal ausan wajtanibu qaulaz zur. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, maka ini adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, dan dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak kecuali yang dibacakan keharamannya kepada kalian. Nah, ini kita ambil fajtanibu, maka jauhilah ar-rijsa, kotoran, minal ausan, dari berhala-berhala. Jauhilah penyembahan kepada berhala-berhala, wajtanibu, dan jauhilah pula kaula, perkataan az-zur, yaitu dusta. Jauhilah perkataan dusta. Ya, janganlah kita suka berdusta. Ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang pada orang itu tidak pernah melakukan kebaikan seperti itu. Ya, jadi kalau kita memuji seorang dermawan pada dia tidak dermawan, berarti kita sudah berdusta. Kita mengatakan bahwa dia ahli ibadah, padahal dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya, atau barangkali belum betul-betul beribadah kepada Allah, maka kita sudah berdusta dengan ucapan kita. Kalau kita katakan ada seorang perhatian kepada umat, ya, ada orang yang perhatian kepada
ajaran Islam, agama Islam, pada dia tidak seperti itu, berarti kita sudah berdusta. Kata Allah, wala wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta. Jadi yang suka berbohong, ya, dengan ucapan, walaupun ya kita punya tujuan ya supaya orang itu senang sama kita, orang itu suka kepada kita. Lalu ketika kita meminta bantuan kepada dia, pekerjaan kah, meminta bantuan ya berhutang kepada dia, ya karena memang dia sudah dipuji-puji sama kita, lalu dia kemudian berusaha membantu kita gara-gara pujian kita. Itu yang dikatakan dengan tamalluk, yaitu cari muka atau menjilat. Ya, dan ini kita lakukan dengan cara kita berkata-kata dusta. Ya, al-iyadzubillah. Dan ini termasuk dosa besar. Ya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan berbicaralah kalian, berucaplah kalian dengan kaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi jangan kita mengatakan bahwa ada orang dermawan padahal dia tidak dermawan. Kita berdusta di situ. Makanya kalau kita tidak berani mengatakan atau mengungkapkan apa adanya, diam. Nggak usah kita katakan orang yang pelit itu dengan dermawan. Orang yang cuek dengan agama kita katakan peduli dengan agama. Ya, tapi memang begitu rata-rata manusia itu, kalau memang dia itu punya idola, kalau memang dia punya pemimpin, orang yang dikagumi, ya selalu dibela, dipuji-puji, ya dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya orang yang dipuji itu tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, ini adalah merupakan sifat tamaluk, dan banyak sekarang ya umat manusia, bahkan kaum muslimin yang suka cari muka, yang suka menjilat orang lain karena mengharapkan jabatan. Dia berharap nanti diangkat jadi pejabat ini, pejabat itu. Ya, atau kalau dia pengen proyek nanti dikasih ya proyek oleh orang yang dipuji-pujinya itu, aliyadzubillah. Nah, banyak. Kita umat Islam saja begitu, gimana orang-orang awam. Nah, makanya Allah katakan, dan waqulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Nih saya, dengan kita bertakwa kepada Allah dan terbiasa mengucapkan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal kita, belajarlah bicara yang benar, bicara yang jujur, bicara apa adanya, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh-sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat azimah, yang sangat besar. Dan banyak lagi ayat-ayat ataupun hadis yang memerintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk bicara itu jujur, untuk bicara apa adanya. Jangan ada unsur dusta dalam ucapan kita, apalagi ucapan dusta kita itu ditujukan untuk mencari muka, untuk menjilat seseorang. Aliyadzubillah. Ya. Kemudian kita baca hadis. Wara'a al-Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad, an Abi Dawud, dari Abu Daud, an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qais ibni Muslim, dari Qais bin Muslim, annahu, bahwasanya dia, yakni Qais bin Muslim, sami'a, pernah mendengar Tariq bin Shihab yuhadisu, menyampaikan sebuah hadis, an Abdillah, dari Abdullah yaitu bin Mas'ud, yaqulu, dia berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, inna, sesungguhnya ar-rajula, ada seseorang, la yakhruju min baitihi, dia keluar dari rumahnya, wa ma'ahu dinuhu, dan dia masih ada agama bersama dia, dia masih memiliki agama, keluar dari rumahnya. Fayulqi rajul, lalu dia bertemu dengan seseorang, walahu ilaihi hajah, dan dia kebetulan punya keperluan kepada orang yang dijumpai tersebut. Fayaqulu lahu, lalu dia berkata kepada orang yang dijumpainya itu, anta kaita wa kaita, kamu ini orangnya begini, kamu ini orangnya begitu. Yusni alaihi, ya dia menyanjung, memuji-muji orang tersebut. La'allahu, supaya atau agar orang tersebut ayyak dia min hajatihi syai'an, dapat menunaikan sedikit daripada hajat atau keperluannya. Ya, jadi ada orang keluar dari rumahnya, masih membawa agamanya, masih beragama dia dengan benar, lalu bertemu dengan seseorang,
Lalu dia katakan ya kepada orang yang baru jumpai, "Hei, kamu orangnya begini-begini." Mantep lah, dermawan, baik, dan begitulah pokoknya. Ya, tujuannya adalah dia memuji menyanjung itu supaya orang yang dipuji-puji itu nanti dapat menunaikan atau memberikan sebagian keperluan ya yang ada pada dia. Fa yaskhatullahu alaih, maka Allah murka kepada orang tersebut. Fa yarji'u, lalu dia pulang ke rumah, dia kembali ke rumah, wa ma'ahu min dinihi syai'un, dan tidak ada sedikit pun dari agamanya bersama orang tersebut. Hilang agamanya gara-gara dia memuji-muji orang dengan harapan orang itu memenuhi keinginannya atau hajatnya. Ya, hati-hatilah perbuatan yaitu cari muka, perbuatan menjilat, ya menyebut-nyebut kebaikan orang padahal orang itu tidak demikian. Hati-hati. Karena dalam Al-Quran Allah juga pernah berfirman menyampaikan kepada kita tentang hal ini. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tasabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal azab walahum azabun alim." Janganlah kamu mengira, janganlah engkau menduga orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak pernah kerjakan. Janganlah kamu mengira mereka itu akan selamat dari azab dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi artinya dalam ayat ini ada orang-orang yang tidak melakukan suatu kebaikan, tidak melakukan suatu amalan, lalu ingin dipuji. Dan kita jangan memuji orang yang memang orang itu nggak pernah melakukan sesuatu, karena kita berbohong di situ. Yang kedua, kita mencari muka di situ, kita menjilat di situ, ya, dan kita juga berarti nanti menjerumuskan dia. Nah, jadi hati-hati. Perbuatan memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang dengan sesuatu yang orang itu tidak pernah lakukan, hati-hati. Ya, karena ini akan menyebabkan kita yang muji-muji ini jatuh ya ke dalam perbuatan dosa besar. Dan orang yang dipuji-puji itu pun kalau dia senang, bahkan sampai kepada riya, bahkan sampai kepada ujub, dia itu takjub, kagum dengan dirinya, itu juga bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, tapi orang-orang seperti ini ada di dalam Al-Quran, ya ada, maksudnya ada di dalam ajaran Islam. Jadi orang-orang yang disebutkan seperti ini memang ada. Orang yang kerjaannya muji-muji, orang yang kerjaannya menjilat ada. Seperti dalam sebuah hadis, Rasul juga pernah mengatakan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, "Innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah bilisaniha." Jadi sesungguhnya Allah itu benci, Allah itu marah kepada orang yang dia itu yatakhallalu bilisaniha, yaitu yang dia itu menjulurkan ya lidahnya sebagaimana menjulurkan lidah, yaitu seekor sapi. Kita lihat sapi. Ketika dia makan rumput, maka lidahnya keluar ya mencari rumput untuk ditarik. Jadi sapi itu makan dengan lidahnya. Nah, ada juga orang ya cari makan dengan lidahnya. Ya, dia melakukan perbuatan itu, menjilat sana, menjilat sini, ia mengeluarkan lidah ke sana, lidah kemari, itu untuk mencari makan. Dia muji ini, muji itu segala macam. Bahkan tidak segan-segan mereka mencela orang-orang yang menentang junjungannya, orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang yang dipujinya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini, dan Allah murka, Allah nggak suka kepada mereka. Bahkan dalam sebuah hadis juga, ya Rasul juga sudah mengingatkan. Dia mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Ammar bin Yasir, kata Rasulullah, "Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar." Jadi barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia ini, ya, kesini dengan satu wajah, kesana dengan satu wajah, ya, maka dia akan memiliki dua lisan pada hari kiamat yang terbuat dari api neraka. Jadi orang kalau punya dua wajah di sini, datang ke sini muji-muji, ya datang ke sana kayaknya biasa-biasa aja, yang penting dia cari selamat. Nah, nanti di hari kiamat dia akan mempunyai dua lidah yang terbuat dari api neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, ya, Sahih li ghairi hadisnya,
Kata Rasulullah, man kana dza lisanaini ja'alallahu lahu yaumal qiyamah lisanaini minnar. Man kana, barang siapa yang dza lisanain, yang memiliki dua lidah, dua lisan, ya, ja'alallah, Allah akan menjadikan lahu untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lisanaini, dua lisan, minnarin, dari api neraka. Jadi kalau orang punya dua lidah, ya, satu dipakai untuk muji-muji seseorang misalnya, ya karena memang dia mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, nah nanti di hari kiamat dia akan punya dua lidah, di mana lidah itu adalah terbuat dari api neraka, aliyadzubillah. Oleh karena itulah Muhammad bin Zaid yang mengatakan, anna nasan qalu li jaddihi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi ada orang-orang berkata kepada kakeknya, yaitu bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya, inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu bi khilafi ma natakallam idza kharajna min indihim. Ya, sesungguhnya kami ini masuk kepada sultan-sultan kami, kepada penguasa-penguasa kami. Lalu kami berbicara berbeda dengan apa yang kami ucapkan ketika kami telah keluar dari sisi mereka. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, kunna na'udu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan munafik di zaman, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, ya memuji-muji, tapi di belakang kita tidak seperti itu ucapan kita, nah dianggap ini oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar sebagai bentuk kemunafikan, al-iyadu billah. Maka sebab itu, marilah jauhi perbuatan dosa besar, hindari perbuatan dosa besar, yaitu kita berbicara dengan kedustaan, kita memuji, kita menyanjung seseorang, padahal orang itu tidak melakukan perbuatan yang kita sanjung atau kita puji tersebut. Nah, perbuatan ini hanya untuk mencari muka, untuk menjilat, karena kita memang punya suatu keperluan, kita punya hajat kepada orang yang kita sanjung-sanjung atau kita puji tersebut. Nah, ini ya dianggap atau dikategorikan ia sebagai perbuatan dosa besar, aliyadzubillah. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku sesama kaum muslimin, jauhilah perbuatan seperti ini, menjilat, mencari muka, berbicara dengan penuh kedustaan, mengharapkan dunia kepada seseorang, mengharapkan balasan dunia kepada seseorang yang kita tidak mendapatkan kecuali keburukan kelak di hari kiamat, aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah, manfaat kepada kita semua, khususnya ya untuk diri saya, keluarga besar saya, dan jamaah pengajian dan juga seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bisa mendatangkan faedah, dan ditutup dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinu nasiha, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.